nggak bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini Ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, selalu ingat pesan ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya. Ya. Selalu ingat pesan ibu. Ya, Sobat Kerja Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum mulai tetap jangan lupa pesan ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kali ini kita sudah bersama Humas Polrestabes Surabaya, Kompol M. Ahyar. Selamat datang Pak Ahyar. Selamat datang. Sehat Pak Ahyar? Alhamdulillah. Kembali Siap. lagi di sini ya. Siap. Dulu sempat main, sekarang kembali Siap. lagi. Siap. Ya, lalu ada pula anggota DPRD Surabaya, Dr. Akma Rawita Kadir. Dr. Akma, Siap. sehat dok? Alhamdulillah. Nah, Dr. Akma ini kan anggota dewan tapi juga masih praktek sebagai dokter. Ya. Sudah vaksin dok? Kan ini nakes-nakes sudah mulai divaksin. Targetnya kan mau selesai nih dok. Ya, ada target 2 minggu ini ya harus selesai memang. Jadi memang kalau nakes itu prioritas, jadi memang prioritas utama untuk divaksin karena dia memang ada yang bilang garda terdepan, ada yang bilang garda terakhir. Yang jelas itu di ujungnya, di ujungnya menangani penderita COVID. Jadi memang harus segera divaksin, dan itu pun juga kita minta bertahap ya, jangan serentak. Jadi bertahap, pelan-pelan. Jadi ada yang divaksin, ada yang enggak gitu ya. Sedangkan saya sendiri memang kemarin ditawarin, tapi karena memang kebetulan penyintas COVID ya, penyintas COVID. Itu berkurang beban rumah sakit, beban nanti kita gugus tugas COVID itu semuanya berkurang pelan-pelan. Nanti tujuannya adalah sama, jadi supaya ekonomi bangkit, kesehatan bangkit. Nah, ini kan vaksinasi kan pas sama diberlakukan PPKM. Iya. Bahkan sudah diperpanjang. Iya. Dari teman-teman Polrestabes ini Pak, PPKM jilid 2 ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak? Ada perubahan dengan PSBB atau bagaimana? Sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan kepada masyarakat, aturan yang sudah dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, ya itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Ini lahirnya PPKM kedua. Ini disebabkan karena data COVID itu semakin tinggi, yang terpapar semakin tinggi. Ya, tujuannya pemerintah itu hanya satu, ingin menyelamatkan masyarakatnya dari COVID itu. Ya, sehingga diberlakukan seperti PPKM yang jilid kedua ini. Ya, semoga PPKM yang kedua ini ya bermanfaat buat masyarakat, nantinya bisa turun drastis. Angka penyembuhan lebih tinggi, angka kematiannya juga turun. Harapannya seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran sendiri seperti apa Pak Ahyar? Banyak sekali. Masih banyak Pak ya? Masih banyak. Jadi teman-teman pengusaha ini juga nampaknya membaca pergerakannya 3 pilar ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya diperiksa siang hari gitu ya, dia bukanya agak-agak dipindah gitu. Iya. Nah, kita banyak sudah melakukan penutupan ya. Satpol PP sebagai terdepan, kita sudah membantu, ada di beberapa tempat ya. Termasuk ada di kafe-kafe yang kita sudah tutup, sudah hampir 34 tempat. 34 tempat Pak Siap. ya? Itu apa saja Pak tempat-tempat yang sudah ditutup itu? Ada kafe yang utamanya ya. Kafe Pak ya? Kafe yang masih bandel itu ya.
Ada sekitar 34. 34 ya. Terbagi di beberapa kecamatan di Surabaya ya. Ada di Mulyorejo, ada di Sawahan, kemudian ada di wilayah Tandes, kemudian ada wilayah Tambak Sari, ada macam-macam itu. Oke. Nah, kafe-kafe itu pelanggarannya apa nih Pak? Kan kalau di PPKM itu kan tempat makan boleh sampai jam 10 malam. Mereka bandelnya ngapain sih Pak? Oh, kalau yang saya tahu, waktu saat saya sidak juga dengan Kapolsek Tambak Sari, ternyata di dalam itu banyak perempuan-perempuan yang menjual minuman-minuman itu, minuman keras juga gitu loh. Jadi tampaknya di depan tuh kosong, tapi di dalam atau di atasnya itu banyak orang di situ berkerumun. Jadi tidak ada jaga jaraknya sama sekali pelanggaran Tidak prokes, ada, Pak, ya? tidak ada. Jadi ruangannya kalau nggak salah 6 kali 10 ya, tapi di situ ada hampir 60 orang. Aduh. Iya. Tempoh hari yang saya amankan itu 27 laki, kemudian yang perempuan 30-an. Berarti kan Hampir. itu sudah lebih dari 25% kuota Pak ya? Ya, Iya. jelas. Nah, lalu tindakannya seperti apa Pak dari Ya, polisi? kemarin kita amankan, kita data yang bersangkutan, kemudian kita swab. Ya, hasilnya masih menunggu waktu itu ya. Saya belum tahu kelanjutannya positif atau negatifnya. Denda Kemudian dari Satpol PP melakukan tindakan tegas berupa penyegelan itu. Oh, disegel pada akhirnya Siap. ya. Iya. Nah, ini kan lagi Iya. kejar-kejaran ya Dok. Iya, ya? Penindakan dari 3 pilar, dari polisi, dari Iya. pemerintah. Ada keluhan nggak dari masyarakat yang Dokter Ahmad tangkap? Ini kan konstituen di bawah kan pasti ada yang teriak-teriak gitu atau gimana? Ya, pasti ada, terutama dari karyawannya. Tapi sebenarnya gini, jadi memang pentingnya PPKM tadi ya, PPKM tadi itu betul yang dikatakan Pak Ahyar tadi. Jadi kita ini masyarakat harus tahu. Jadi kalau memang tidak ditekan, itu pasti rumah sakit itu akan kewalahan. Oke. Rumah sakit kewalahan, kemudian masyarakat nanti yang mau masuk rumah sakit nggak bisa, angka kematian jadi tinggi. Nah itu yang tadi yang dibilang kenapa untuk melindungi masyarakat. Linear jadi Dok. Nah jadi karyawan-karyawan yang mengeluh, jadi terutama tadi ya yang dikatakan kita memang PPKM ini di bawahnya ada perwali juga ya. Perwali itu termasuk bar tadi ya. Kelihatannya kafe boleh buka sampai jam 7, jam 7, jam 8 ya kan sekarang ya PPKM kan. Nah terus tapi di dalamnya ternyata bar. Nah itu yang bar itu jelas perwali nggak boleh. Masih belum boleh ya di bawah jam 7 ya? Jadi ada beberapa kayak bar, kemudian panti pijet, karaoke itu kan nggak boleh sebenarnya sudah perwali nggak boleh. Nah itu yang kenapa? Karena memang disitulah tempat kerumunan. Sekarang kan 5M. Oh sekarang 5M? 5M, 5M itu kan ya tiganya sama ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah yang 2M-nya itu tadi ya menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi. Nah dua ini ternyata ada di tempat-tempat yang berkerumun tadi sampai ada yang 60. Nah itu yang menyebabkan. Nah cuman memang disitulah ada dampaknya Mas. Jadi dampaknya itu adalah khususnya ya pengusaha pasti, yang terasa juga karyawan-karyawannya banyak WA ke saya. Jadi terutama tempat-tempat yang memang ditutup, yang sementara ya ini ya, menunggu stabil dulu kan. Jadi mereka tidak mendapat pemasukan. Jadi sedangkan cicilan banyak. Jadi kayak bartender, terus yang kerja kemudian karyawan cleaning service, front office yang di sana itu semua tidak ada pemasukan mereka. Mereka menangis ke kita, ke DPRD. Nah ini yang harusnya memang kita tekan terus kepada pemerintah kota untuk mencari jalan keluar. Kita duduk bersama mencari jalan keluar, mencarikan solusi. Jadi kita kemarin sudah hearing juga dengan tim gugus tugas. Jadi kita meminta Pemkot untuk mendata tempat-tempat mana, kan juga ada survei kalau tidak salah itu tempat-tempat yang melanggar prokesnya itu di bawah 50%. Jadi termasuk bar tadi, termasuk karaoke itu sangat rendah sangat tinggi anunya tingkat pelanggarannya. Jadi kepatuhannya rendah. Nah itulah yang didata, karyawannya didata. Nanti kemudian orang-orang yang membutuhkan dampak COVID itu yang terdampak itu didata, kemudian dicarikan solusi. Apakah nanti dibantu dalam sementara ini untuk UMKM-nya, mungkin dibantu untuk online. Kalau dibantu semacam bantuan langsung tunai kan sudah ya, itu sudah. Jadi yang mereka butuhkan adalah memang sehari-hari itu dan seterusnya. Ini sampai kapan kan itu yang mereka itu bingung. Nah itu yang perlu peran pemerintah ini untuk memberikan solusi. Jadi apakah nanti dibuat misalnya mereka tidak bisa tampil band ya kan, pemain bandnya kan juga butuh
Nah itu mungkin disiapkan mungkin dalam bentuk online, kemudian cari sponsor, jadi mereka juga minimal tidak harus seperti biasa dapat, tapi mungkin bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu. Seperti itu. Kebetulan Dokter Akmal dari Komisi D dok. Kondisi real rumah sakit yang diterima DPRD sekarang ini seperti apa sih dok? Rumah sakit di Surabaya ini sebenarnya? Jadi waktu kemarin sebelum PPKM itu kita hampir penuh semua. Hampir penuh semua ya? Penuh semua, jadi hampir tingkat bornya itu kurang lebih di atas 95% ya. Itu Tapi sudah- setelah PPKM ini sudah turun, Oh, tapi masih di oke. atas 70%. Iya. Jadi memang PPKM ini sangat berpengaruh sekali. Jadi dia memang kemarin itu juga habis liburan panjang ya, terus pilkada. Jadi memang itu mungkin dampaknya 2 minggu ke depan itu menyebabkan angka rumah sakit rujukan ini terutama yang kewalahan memang. Berarti sempat 95%. Sempat. Itu sebelum PPKM ya? Iya sebelum. Nah sekarang sudah ya? turun, jadi sudah turun 75%. Walaupun nanti bahkan kemarin rumah sakit itu ada yang menambah dari 15 kamar menjadi 40-an kamar. Oke. Nah jadi di Surabaya, jadi insya Allah untuk ini bisa menutupi masyarakat yang memang tidak mau masuk rumah sakit tapi tidak bisa gitu ya. Kemarin kan foto-foto banyak itu penuh, semuanya ICU penuh dan sebagainya gitu. Berarti ketahanan medis kan, kalau pangan kan ketahanan pangan. Iya, Ketahanan medis di Surabaya ini masih aman sebenarnya Iya. dok ya? Ya untuk sekarang sudah berangsur-angsur aman ya. Iya. Jadi ya ini saya rasa berkat PPKM. Jadi kita harus mendukung betul itu. Jadi masyarakat itu harus betul-betul paham, terus memahami. Jadi jangan takut karena diberi sanksi tadi, denda perorangan 150 ya, sampai ada yang sampai 5 juta itu kan termasuk. Nah itu harus paham. Jadi sebenarnya ini penting untuk kita bersama ya, untuk membangkitkan ekonomi lah. Nah Pak Ahyar, tadi kan dari kafe-kafe yang masih nekat buka di Iya. melanggar. Kalau dari masyarakatnya sendiri, perorangan gitu, pelanggaran yang paling umum apa sih Pak? Ini. Masih ada nggak sih Pak orang yang nggak mau pakai masker gitu Pak di Surabaya? Kalau pakai masker rata-rata sudah pakai. Aha. Cuman yang rawan ini di tempat-tempat warkop ya. Oh warkop Pak ya? Ya, warkop itu sekarang kita batasin ya. Setelah ada PPKM kita datangi, kita bangku-bangkunya kita tata supaya jaraknya betul-betul diatur. Kalau tempo hari sebelum PPKM itu sangat rapat dan dibuka itunya, maskernya. Padahal nggak lagi makan Pak ya? Lah, dan makan lagi ngobrol, Iya. sekali-sekali kopi. Kemudian, jaga jaraknya kurang. Iya. Ya, sehingga penyebarannya begitu luas. Terutama anak-anak yang muda. Iya. Nah, itu yang sering nongkrong-nongkrong di warung kopi itu anak-anak muda. Soalnya kalau sudah 50 ke atas, saya pikir jarang mereka ada di, capek, Pak, ya mungkin ada di rumah banyak. Anak-anak muda itu yang perlu diantisipasi. Oke. Nah ini tadi tuh sempat ramai Pak di sosmed itu. Dia pakai masker, cuman hidungnya kebuka. Jadi gimana ya? Kalau nyentuhin ntar saya juga ikut-ikutan dong. Hidungnya kebuka itu juga nggak bisa Pak ya? Nggak Atau bisa. gimana? Tetap ditindak. Nggak bisa, atau tetap bagaimana? ditindak itu. Sama Oke. juga tidak menggunakan dengan yang baik. Tidak ada manfaatnya. Iya. Hidungnya masih kelihatan, apalagi mulutnya sampai kelihatan. Sama juga tidak pakai masker itu. Nah, Kalau PSBB itu kan tidak didenda administratif, tapi ketika Ya. PPKM didenda administratif Pak ya? betul, Oke. betul. Sama masih ketika Pak Ahyar pertama kali berkunjung kemari, saya juga tanya kan waktu itu, kalau di dalam mobil sendirian, itu Ya. perlu pakai masker nggak sih Pak? Harus pakai masker. Oke. Kita tidak tahu wabah virus ini di mana ini. Ah. Ya, jangan-jangan mobil-mobil kita juga terkena virus itu. Oke. Iya. Ya, sebaiknya ya disarankan untuk tetap kebiasaan baru pakai masker lah. Oh, iya. Biar di rumah dengan anak dan istri kalau bisa ya pakai masker. Tetap Lebih aman. Semuanya diutamakan Pak ya, demi Iya. kesehatan ya. Iya. Nah kalau dari kacamata medis bagaimana Dokter Ahmad? Ya, jadi Soal masker ini. betul Pak Ahyar. Jadi musuhnya tidak kelihatan. Siap. Nggak kelihatan ya Dok Nggak ya? kelihatan, kita tidak tahu di mana. Jadi memang semuanya serba baru diteliti ya, diteliti. Terus dia memang katanya bisa bertahan di benda mati kurang lebih 3 sampai 3 hari kan. Nah itu yang berbahaya, memang masuk akal juga. Nah karena musuhnya tidak kelihatan, jadi satu-satunya jalan ya di samping di samping vaksinasi, kemudian ya kita harus melindungi diri dengan 5M tadi itu. 5M ya. Jadi di mana-mana harus pakai masker. Jadi kemarin itu sebelum saya kena itu di rumah saya lepas. Sekarang di rumah saya pakai. Kalau sekarang ada beberapa di rumah tetap bermasker. Iya, sekarang di rumah saya pakai. Apalagi kalau sudah pulang itu sebelum masuk rumah. Jadi sebelum ini saya ada tempat sendiri untuk naruh pakaian itu dicelup ya, dicelup ke air yang ada detol seperti detol itu, kemudian mandi. Jadi baru ketemu keluarga.
pakai masker. Nah, mungkin bisa lebih dirincikan dok buat sobat Berita Jatim supaya Iya. mereka ada panduan gimana cara yang aman ketika pulang. Ini kan ada yang beda-beda, ada Iya. yang langsung mandi, ada yang mungkin bisa dibantu Iya, untuk mencerahkan dok. jadi memang intinya gini, jadi intinya adalah kita musuhnya ndak kelihatan, kita ndak tahu apakah di tempat kita kerja nanti kena dan sebagainya. Tapi prinsipnya memang adalah droplet ya. Jadi droplet yang yang ada virusnya itu bisa masuk ke hidung dan ke mulut atau ke cairan mata. Nah ini yang bahaya. Nah karena memang ndak kelihatan ini, jadi kita semuanya harus berhati-hati. Jadi kalau saya pribadi memang tergantung dari posisi tempat tinggal dan sebagainya. Kalau saya pribadi memang masker itu sudah harus harus Baru gitu deh. sudah betul-betul wajib itu sudah. Kemudian kalau perlu ditambah dengan face shield. Nah kemudian nanti bekerja dan itu juga setiap 4 jam sebaiknya itu memang kita ganti masker itu. Dipakai harus diganti. Diganti dan usahakan mengurangi menyentuh masker. Betul tadi jangan sampai hidungnya kelihatan, dagunya keangkat, terus apalagi ditaruh ini ya, ditaruh di dagu, digantung dan sebagainya itu rawan dan memang itu kadang-kadang kita tidak sengaja. Jadi ketemu teman, minum kopi seperti ini ya. Nah, biasanya kalau saya minum kopi, saya bawa keluar, terus saya buka minum, baru tutup lagi. Kayaknya kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Jadi itu. Nah, kalau untuk di rumah, jadi kita siapkan ember gitu ya, yang sudah ada cairan antiseptiknya, entah itu yang membunuh kuman, ya banyak kan itu juga. Udah nanti sebelum masuk pintu, pakaian itu dicelupin, khusus pakaian aja ya, yang ini kemudian kita masuk langsung mandi sebelum ketemu keluarga. Jadi memang saya bawa kunci sendiri akhirnya. Jadi masuk bawa kunci sendiri. Jadi tidak dibukain pintu. Kalau dulu kan dibukain istri. Sekarang masuk sendiri buka. Kemudian jadi berubah gitu. Mandi, habis mandi sudah baru ketemu dengan keluarga. Itu pun ketemu pakai masker dulu biasanya gitu. Jadi itu salah satu. Tapi setiap orang punya ciri-ciri khas sendiri ya, jadi tergantung posisi rumahnya dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita mengurangi droplet infection itu dan di tas itu ya hand sanitizer semuanya. Jadi isinya peralatan medis ya. Isinya ya. Iya. Saya sebenarnya penasaran karena PPKM ini kan jalanan juga ditutup kan sama pihak Polres kan ya, Pak Tiar ya. Kalau malam saya sebenarnya penasaran sih dari dua segi. Masyarakat ada yang protesnya ke Dokter Ahmad atau dari sisi medisnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu. Iya, Jangan kemana-mana, Sobat Berita Jatim, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Masa pandemi ini harus mengikuti saran dari pemerintahan, yaitu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar pembeli. Dan harapan di masa pandemi ini selalu jaga stamina.
pengusaha juga kita harus tetap aktif. Aktif tentunya juga dengan memberikan lebih, tentunya dengan protokol kesehatan, dan juga kita juga dengan kebersihan, dengan kebersihan dapur, higienis, dan juga untuk kesehatan, protokol kesehatan itu berjalan. Nah, masyarakat pasti udah kangen untuk bisa hangout, bisa keluar gitu. Betul, persesi. Jadi kapasitas kita maksimalnya 50%. Karena kita ini tempatnya yang dikasih memang tempat kapasitas yang paling besar. Tapi kita nggak bisa penuh. Jadi dari 10 kali maksimal 50%. Jadi kita dibagi dari tamunya dari siang, sore, semuanya itu. Sekarang ini kan memang sudah mulai normal ya, dan di One ini benar-benar dia benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Ada jarak semua tempat duduknya, dan masuk kita cek suhu, kita dipakai hand sanitizer, dan benar-benar ya saya rasa safe banget sih. Cukup berani karena itu kan mungkin bisa dilihat sendiri ya, orang-orang juga udah mulai berani. Yang penting dan yang terutama mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Ada jarak semuanya. Ya, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kalau kata dokter Rahma ditambahin lagi dok ya, menjauhi kerumunan sama apa dok? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Oke. Pak Ahyar, Ya. sudah hampir 1 minggu Pak ya jalan Darmo Ya. dan Tunjungan Surabaya ini kalau malam ditutup. Ya. Dasar kebijakan itu sebenarnya apa sih Pak? Ini netizen bertanya-tanya gitu. Iya. Sobat Berita Jatim bertanya-tanya Pak. Jadi gini, teman-teman boleh tahu kalau malam mulai jam 7 itu kerumunan massa itu banyak sekali. Anak-anak muda-muda yang pakai foto-fotoan itu, Oh iya. itu banyak sekali dari ujung sampai ke ujung. Ini jalan Tunjungan Pak ya? Jalan Tunjungan ini Iya, ya. iya, iya. Kemudian yang di salah satu pojok itu ada kafe yang baru. Yang dekatnya bekas kantor pertanahan bukan? Setelahnya Oke, itu. iya. Itu ramai sekali. Iya. Tidak tahu konsepnya apa sehingga ramai itu. Dengan pertimbangan itu, maka Kasat Lantas menyarankan supaya dilakukan penutupan di Jalan Tunjungan itu. Oke. Yang kedua, disinyalir di Taman Bungkul itu juga banyak kerumunan. Oke. Utamanya teman-teman yang penggila sepeda ya. Itu Iya, sepeda iya. kalau malam-malam juga banyak di situ kumpul. Sepeda itu sehat, olahraga sepeda itu sehat. Iya. Kalau berkumpul jadinya juga enggak ya. Iya, itu yang jadi masalah. Iya. Ya kalau mereka sadar sih nggak ada masalah. Kadang-kadang ya mereka banyak orang, Oke. kemudian lupa Hah? ininya dilepas karena sudah naik sepeda capek, kemudian maskernya dilepas. Karena pengap ya. Lah, Iya, pengap iya. itu akhirnya berkumpul banyak di situ. Nah, itu Penutupan. risalahnya penutupan seperti itu. Oh, Jadi penutupannya sendiri tapi tidak setiap hari kan Pak akhirnya? enggak, hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Oh, akhir Iya. Minggu, Sabtu Minggu enggak ditutup? Hari Minggu enggak, Sabtu enggak. Oh, jadi hanya Kamis dan Jumat ya, Kamis dan Jumat ya. Itu sampai jam berapa? Mulai Jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, ini kan karena kemarin sempat si Mangsur ada bilang jam 7, ada bilang jam 8. Jam 8. Jam 8. Saya sampai pastikan jam 8, ya? siap. Oke. Saya pastikan jam 8. Itu di lapangan gimana tuh Pak? Jadi untuk supaya orang-orang bener-bener nggak sembunyi-sembunyi tuh. Lagi nih, kita ini masih menghormati teman-teman yang jualan yang di PKL. Cuman petugas-petugas yang di lapangan ya dia sudah kita berikan masukan lah, kalau orang-orang berjualan gitu silakanlah. Nah, jangan terlalu kaku juga gitu loh, biar ekonomi juga tumbuh gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang kaku-kaku begitu. Kalau sudah ditutup ya tutup sudah. Nah, ini kadang-kadang kan repot juga, kasihan yang PKL itu. Itu pertimbangannya seperti itu. Jadi mereka dibiarkan tetap jualan tapi kerumunannya dipantau ketat. Iya, Pak, ya? betul. Selama ini untuk yang penutupan jalan itu sempat ada gesekan atau tidak dengan penutupan? Alhamdulillah jalan lancar itu. Lancar Pak ya? Lancar alhamdulillah. Nah ini pertanyaan netizen atau sobat Berita Jatim seperti ini Pak Ahyar. Jalan Darmo dan Tunjungan ditutup. Ini cuma memindah kerumunan di jalan terdekatnya gitu. Apakah iya toh Pak? Ya betul juga itu. Betul juga. Jadi di jalan itu supaya steril, supaya tidak ada kerumunan. Tapi manakala terpantau di sebelahnya masih banyak yang melakukan pengerumunan, ya tidak ada salahnya nanti kita tutup juga jalur-jalur seperti itu. Jadi supaya nggak makin banyak jalan yang ditutup, Betul. jangan buat kerumunan Pak. Nah, tujuannya seperti itu. Iya.
tujuannya seperti itu. Siap. Nah, Dokter Akmal, penutupan jalan ini kan kemarin sempat heboh juga kan. Iya. Sampai muncul lagi itu frasa bahwa virus kalau malam berbahaya. Dari sosmed mulai muncul lagi. Benar nggak sih dok? Dari medis seperti apa sih dok? Maksudnya virus kalau malam Itu lebih berbahaya. berbahaya karena cuacanya dingin. Suhunya dingin, akhirnya virus lebih ganas. Berkacanya ke virus influenza sih di negara-negara. Iya. Jadi semuanya ini serba baru ya. Jadi dalam penelitian serba baru dan banyak yang katanya kalau panas udah ada virusnya, ternyata di Iran, di Mekah ya, sama aja jumlahnya juga banyak. Jadi memang tapi memang di beberapa penelitian memang dia mampu beradaptasi sebenarnya. Jadi mutasi kecil itu mampu dilakukan oleh virus itu. Jadi itu yang mungkin dengan suhu yang dia katanya tidak kuat, ternyata bisa aja ada. Nah ini yang karena belum pasti itu ya, memang ya sebaiknya kita harus preventif itu. Jadi betul-betul kalau ada kerumunan ya memang harus dihindari. Dan ini saya meminta juga masyarakat bersabar lah ya. Jadi kita sekarang kan sudah ada vaksin ya. Jadi dalam membentuk herd immunity itu, jadi apalagi nanti masyarakat publik juga nanti dapat kesempatan kan untuk divaksin nanti. Terus kemudian ada wacana nanti vaksin mandiri. Jadi itu vaksin mandiri itu iya, apa sih sebenarnya dok? Vaksin mandiri itu ya semacam diserahkan ke swasta. Iya. Nanti biayanya nanti diatur oleh pemerintah. Nanti masyarakat yang kepingin mau merek A, mau merek B gitu ya. Mau vaksin merek Sinovac, aku pingin vaksin merek Sinovac, saya merek Pfizer, saya merek Moderna. Nah itu terserah dia mau yang mana. Biayanya juga nanti dia bayar sendiri. Itu di luar yang diberikan gratis. karena memang ada beberapa masyarakat yang memang tidak mau yang Sinovac dan sebagainya. Dengan berbagai alasan mungkin ya. Jadi nanti kalau sudah semua terbentuk semua vaksin, kemudian nanti itu kan terbentuk antibodinya kan 1 bulan ya, 29 hari ya. Setelah disuntik itu baru terbentuk antibodi 29. Dan kalau misalnya 70% targetnya kan 70% ya, tapi sebenarnya itu harusnya 80%. Syaratnya minimal herd immunity 80%. Tapi memang ada dari epidemiolog juga 70% sudah cukup. Nah itu kalau sudah itu dia mampu melindungi yang belum divaksin, dan itu akan menyebabkan kita kalau sudah imun kita sudah baik semua, itu otomatis angka penurunannya pasti bahkan bisa hilang. Bisa hilang. Contohnya di Wuhan kan. Iya sih, di Wuhan sudah enak. Nah itulah jadi masyarakat tuh harus bersabar betul. Jadi kita lagi vaksin pelan-pelan. Jadi masyarakat nih ya jangan berkerumun dulu, tunggulah mungkin beberapa bulan ini sampai vaksin itu targetnya selesai. Nanti kita lihat contohnya di Wuhan lah. Jadi di Wuhan itu sudah bisa kemana-mana, sudah toko-toko buka, PKL juga sudah buka. Jadi memang semuanya sekarang harus diatur lah. Nah terkait penutupan jalan, ada nggak konstituennya Dokter Akmal yang protes? Kebetulan dapil daerah situ kan dok ya, dekat situ kan gitu. Warga-warga sekitar situ protes nggak sih dok dengan jalan ditutup itu gitu? Sebenarnya kalau yang biasanya yang protes yang suka berkumpul-kumpul. Kelompok-kelompok bandel gitu ya. Kalau biasanya sih karena ditutup mungkin ada jalan di sebelahnya yang crowded, biasanya cuma itu aja yang protes. Tapi biasanya teman-teman dari kepolisian itu sudah pintar ngatur-ngatur jalan. Yang protes ya itu aja, yang anak-anak muda itu yang kita takutkan mereka kan tanpa gejala itu berkerumun. Nah itu lebih berbahaya, nggak tahu. Sudah musuhnya nggak kelihatan, ini juga nggak kelihatan kalau musuh gitu. Jatuhnya sempat bingung gitu. Jadi kita harus bersabar pelan-pelan ini. Nanti insya Allah nanti setelah beberapa bulan ini kita sudah bangkit kembali lah. Beberapa waktu yang lalu juga muncul ramai di sosmed juga Pak Ahyar, Dokter Akmal, bahwa penertiban itu dikesankan tebang pilih. Ada suara-suara seperti itu nggak di DPR di Dokter Akmal? Memang ada, tapi saya melihatnya gini, saya melihat bukan tebang pilih ya. Jadi memang bayangin ya, jadi berapa sih yang tempat hiburan yang di Surabaya ini kan banyak ya, sedangkan petugas itu juga terbatas ya. Jadi mereka mungkin ya itu tadi yang dilihat, jadi lihat-lihat pas kosong mereka membuka. Jadi memang tingkat kepatuhannya rendah, memang di bawah 50% kalau saya baca itu. Jadi bar, kafe. Tapi kadang-kadang saya berpikir juga di teman-teman di DPRD ini kadang-kadang mereka butuh bayar karyawan. Karyawan juga butuh untuk uang kehidupannya mereka. Nah ini
Jadi masa itulah yang saya sebabkan tadi. Jadi di sini ada harus Pemkot, pemerintah kota ini harus cari solusi, masuk di tengah-tengah. Kalau memang buat kebijakan mereka tidak boleh buka, carikan solusi. Bagaimana? Ya mungkin dibantu untuk nge-ban online, dibantu untuk kursus atau dan sebagainya, sehingga mereka minimal untuk uang sehari-hari bisa lah untuk menghidupi kebutuhan mereka. Nah, menjawab tudingan tebang pilih ini Pak Akhir. Ya. Silakan dari pihak kepolisian ini. Nah, saya pikir tidaklah ya. Ada salah satu hiburan malam yang mencoba berkucing-kucingan tadi ya. Ya. Itu cuma satu atau banyak sih Pak sebenarnya? Ada yang paling besar di situ, kelasnya kelas besar lah. Oh, kelas besar ya? Ya, kita tutup juga kok. Oke. Kita tutup. Tidak ada istilah tebang pilih, tidak ada. Siapa yang berani atau bandel untuk nekat itu ya kita lakukan tindakan tegas. Ini sudah tidak pandang bulu segmentasi kelas menengah, bawah atau mungkin atas Pak ya? Ya. Iya. Biasanya kendala di lapangan ketika penertiban apa sih Pak? Kendalanya yaitu tadi yang kucing-kucingan tadi itu. Ya. Kita digerak di wilayah timur, wilayah barat tidak tercover. Karena sudah ketahuan ini kan ya? Iya. Di timur ada operasi Ya, gitu. itu seperti itu. Iya. Seperti itu. Apalagi sekarang ya sudah ditanda masyarakat. Kalau ada bunyi sirine itu biasanya tuet. Nah, itu mulai dia. Nah, sekarang kita bunyikan itu sekarang. Solusi Pak ya? Sisanya berarti Pak? Iya. Oke. Itu disiasati oleh masyarakat juga. Nah, kita juga ya mainnya main senyap akhirnya ya. Operasinya operasi senyap ya. Itu. Lalu apa lagi Pak biasanya Pak? Dari mungkin ada yang tetap ngeyel itu, saya nggak pakai masker. Kalau di Amerika nih Pak, ada yang bilang saya nggak mau pakai masker, nggak ada COVID-nya. Di Surabaya ada nggak sih Pak yang kayak gitu Pak? Alhamdulillah ya di Surabaya mungkin karena tingkat pemaham hukumnya bagus ya dari masyarakat sendiri, baik remaja maupun orang tua sebagian besar mengerti akan konsekuensi tidak memakai masker itu. Alhamdulillah Pak. Ya. Tapi Polri sendiri ikut turun nggak mengedukasi masyarakat Pak? Oh, kalau kita sudah banyak di medsos, kita sudah banyak ke pendidikan edukasi ke masyarakat sudah banyak. Kemudian aplikasi di lapangan sudah kita laksanakan. Sekarang di PPKM pertama, dulu polisi kalau apel itu di kantor. Oke. Tapi sekarang di pasar kita apel. Oh, apelnya di pasar Pak? Iya. Kenapa Pak Akhir? Nah, tujuannya sekalian apel di situ, kemudian setelah apel kita menghimbau Ya. ke konsumen maupun penjual agar senantiasa protokol kesehatan diperhatikan. Iya. Kita pakai V8 itu, war-war gitu, sambil jalan. Iya. Banyak sudah Ini ini. menarik sih kalau bicara pasar tradisional. Beberapa kali saya berkunjung ke pasar tradisional. Buahnya nggak pakai masker. Susah orang. itu. Penjualnya nggak pembelinya. Kiat dari polisi gimana nih Pak untuk menyadarkan orang-orang yang ada di pasar tradisional itu? Ya, mereka gini, kadang-kadang kalau lokasinya pas di dalam, Ya. dia tidak pakai. Ya. Tapi kalau di jalan-jalan, di jalan utama, pinggir-pinggir itu, ya itu saya pikir pakai semua itu. Karena polisi sudah seringkali melakukan survei ke lapangan. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan, pasti dia pakai masker. Tapi yang di lorong di dalam itu, nah itu biasanya kadang-kadang nggak pakai. Nah, padahal kan yang lebih berbahaya di dalam karena sirkulasi udara Dokter Ahmad. Iya betul. Jadi sirkulasi semakin tidak bagus itu virusnya mandek di situ. Nah, itu jadi tuh. bahaya. Jadi gimana tuh Pak Akhir? Ya kita lakukan penindakan, tilang ya, denda kita. Nah, ini untuk denda ini juga jadi pertanyaan bagi sobat Berita Jatim. Dendanya itu masuk kemana gitu? Ya jelasnya kan masuk negara lah. Masuk ke kas negara. Ya, Itu kas ke negara. pusat atau ke kota? Masih di kota dulu. Masih di kota. Masih di kota. Nah, Dokter Ahmad, untuk dendanya nanti diperuntukkan untuk apa? Kan Ya. sebagai pengawasan juga nih. Ya, jadi nanti kan banyak apa namanya? Saya rasa dendanya itu malah saya dengar sudah sampai 500 juta lebih ya. Masih 370 juta ya. sekian. Kalau per berita kemarin dari pemerintah kota yang nunggak, Iya. itu sekitar 154 juta. Ya, intinya Jadi sudah mungkin- ratusan juta lah. Ya. Jadi memang jadi nanti bisa dibuat untuk membantu. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman polisi yang turun di lapangan tuh butuh APD, butuh apa itu juga bisa nanti untuk intinya untuk kita bisa kembalikan untuk COVID lagi lah. Nanti kita bicarakan sama pemerintah kota. Jadi ini tapi yang jelas kita kembalikan untuk kepentingan penindaklanjutan menghilangkan COVID di Surabaya ini. Nah, Saya rasa itu. terkait Kampung Tangguh. Kampung Tangguh itu masih jalan ya Pak Akhir? Kampung Tangguh Wanijogo Surabaya itu. Masih. Saya penasaran dengan cerita itu, tapi jangan dijawab sekarang Pak Akhir. Sahabat Berita Jatim jangan kemana-mana, tetap di dunia masyarakat spesial Satgas COVID-19. Untuk masyarakat Mojokerto sekali lagi jangan terlena. COVID itu masih ada dan memang ada. Sehingga tetap
melakukan 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, sehingga harapan kita Mojokerto ini akan menjadi hijau kembali. Masyarakat juga jangan terlena. Daerah-daerah yang lain sudah banyak yang mulai jadi merah, DKI juga gitu ya, Jawa Barat. Makanya tetap protokol kesehatan melakukan 3M itu tetap harus dilakukan. Pak, untuk disiplin masyarakat sendiri Pak, pelaksanaan protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Apa pengawasan peningkatan atau gimana Pak? Kalau ngomong disiplin masyarakat, kami dari gugus tugas itu sudah terus menerus melakukan operasi. Satpol PP hampir tiap hari itu ada laporan, dia ada operasi justisi di mana dan sebagainya. Itu harapannya agar masyarakat juga selalu ingat terkait disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu diwaspadai sebetulnya bukan masyarakat kita. Hari Sabtu Minggu ini daerah Mojokerto ini kan juga merupakan daerah tujuan wisata juga. Itu yang perlu diantisipasi saya kira. Kalau masyarakat insya Allah sudah makin sadar terhadap prokes dan Satgas COVID juga kita intinya untuk terus mengingatkan dengan cara operasi tadi. Ada rapid test dan lain-lain. Ini juga Fania buatin semua teman-teman Fania masker yang ada inisial A. Jadi inisialnya satu-satu. Iya, di depan nanti tamu di bawah 80 orang dan kapasitas gedungnya ini biasanya 250 orang. Jadi nggak event sampai setengah. Kalian tinggal pencet dan bisa melihat live streaming. Sebenarnya sih ini kan buat single launching ya. Pertama kan emang nggak mau pesta gitu, tapi gara-gara single launching ya udah. Jadi ya Fania mau pokoknya nanti sukses aja, performance-nya semua dan singlenya Fania juga bisa sukses. Tapi semuanya juga aman dan enjoy. Kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan ibu 3M, pakai masker, menjaga jarak dan kita pakai sabun. Ditambahkan lagi dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya dok ya. Pak Ahyar, Kampung Tangguh, Wanijogo, Surabaya. Sampai sekarang masih jalan Pak Ahyar? Masih eksis. Terakhir kali Pak Kapolda, Pak Niko Afinta mengunjungi di Kampung Tangguh Wonorejo 2 itu di bulan Desember ya. Beliau berpesan supaya Kampung Tangguh tetap terlaksana dengan baik. Di situ dilihat sama beliau, ternyata Kampung Tangguh Wonorejo itu masih eksis. Artinya apa? Kebutuhan sehari-hari itu yang diperlukan oleh masyarakat di situ tersedia semuanya. Seperti misalnya ada beras di situ dijual belikan di situ juga. Jadi masyarakat tidak pergi kemana-mana. Di situ harganya juga murah karena dibantu oleh Pemkot itu.
Ya, banyak macam-macam sembako yang lain. Termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk hand sanitizer. Apa itu ada perlengkapan di situ lah. Ya, sampai sekarang masih diadvokasi, masih terus di Alhamdulillah, support ya, alhamdulillah. kepolisian? Alhamdulillah masih Babin Kaptimnas masih respect ke sana, termasuk ada relawannya juga ada. Ada relawannya juga? Ada relawan. Mereka bertugas sebagai Membantu polisi dan Satpol PP dan TNI yang di Koramil itu, mereka berjibaku di situ membantu masyarakat. Iya, iya, iya. Ya, di sana bagus, saya lihat sistem one gate system juga bagus. Oh, jadi mereka juga yang akan lockdown wilayah ketika kondisi. Betul. Iya, menarik sih, iya, iya. Di Wonorejo Gang 2 ya itu Oke. masih Untuk eksis. yang lainnya, kampung-kampung tangguh lainnya selain yang di Wonorejo mungkin Pak Ahyar? Mungkin yang saya lihat di Rungkut juga ya. Di Rungkut juga ada Di ya? Rungkut juga bagus itu. Oke. Di Rungkut itu bagus juga. Karena Pak RW-nya sangat intens sekali, perhatian sekali dengan kampung tangguh itu. Oh, oke. Nah, dari teman-teman DPRD melihat kampung tangguh ini apa benar bisa menjadikan, tadi Pak Ahyar bercerita ada yang jual beli juga sembako, ini kan bisa menghidupkan perekonomian. Dari Ya, teman-teman DPRD melihat kampung tangguh ini seperti apa? Ya, sebenarnya Kampung Tangguh ini sangat baik ya. Jadi sangat baik karena dia pengawasan yang tingkat paling bawah. Kita tahu kan petugas itu berapa persen sih dibanding masyarakat yang banyak ini. Jadi pengawasan dari sampai ke RT, ke RW itu ada di Kampung Tangguh. Nah, ini kita terus mendorong supaya Pemkot ini betul-betul memfasilitasi mereka. Jadi dan juga memang bisa saling mengingatkan gitu ya. Jadi kayak relawan-relawan tadi itu mengingatkan ke keluarga, terus ada yang terkena itu bisa langsung menghubungi puskesmas terdekat dan sebagainya. Jadi masalah tadi bisa dipakai untuk pendapatan mereka itu monggo-monggo aja. Jadi yang penting ada fasilitas, kemudian tetap menjalankan prokesnya itu dengan baik dan benar. Terkait kampung tangguh ada keluhan nggak dari masyarakat di Komisi B? Saya rasa enggak ya. Jadi dari sampai sekarang itu malah kita menyuruh jangan sampai kendor. Karena akhir-akhir ini sebelum PPKM itu sudah terasa, apalagi waktu liburan itu ya Pak, akhirnya itu kendor banget. Jadi Orang-orang sudah mulai lupa. pada lupa. Euforianya udah liburan ya? Iya, iya, Liburan. iya. Nah, ini jangan sampai kendor, dan bantuan fasilitasi dari pemerintah Kota Surabaya ini juga jangan sampai kendor. Jadi harus dilihat, dan kalau perlu ada yang masyarakat atau tempat-tempat yang belum punya kampung itu dibantu dibuat. Jadi mungkin dibuatkan posko dan sebagainya. Ada nggak catatan dari DPRD untuk kampung tangguh ini yang belum ada di wilayah mana gitu? Pernah jadi bahasan kah dalam rapat-rapat? Sebenarnya belum, tapi rata-rata kalau saya lihat di daerah-daerah itu mereka sudah rata-rata one gate system ya. Jadi satu tempat, kemudian walaupun ada yang memang nggak punya posko. Nah, ini saya mengharapkan Pemkot kan punya camat-camat tuh ya. Nah, saya harapkan itu bisa melihat ke bawah sampai ke kelurahan, sampai ke RT RW untuk supaya memperkuat ini, karena ini sangat luar biasa. Pengawasannya dari tingkat bawah sampai ke atas itu bisa terintegrasi. Bisa terintegrasi. Iya, betul. Memudahkan kinerja teman-teman Polres Betul. juga Pak. Iya, betul. Nah, selama penertiban ya Pak, kita mau kembalikan ke PPKM lagi. Selama penertiban, wilayah Surabaya mana yang orangnya bandel-bandel ini supaya sobat-sobat Berita Jatim mungkin kebetulan nah rumahku di situ, berarti kan aku bisa membantu mengedukasi masyarakat sekitar situ gitu. Jadi gini, setelah saya melakukan tindakan dengan teman-teman perwira yang lain di lapangan, itu wilayah yang paling padat di Tambak Sari. Tambak Sari ya? Ya, Tambak Sari itu selain warganya padat, yang kedua kafe-kafenya banyak di sana. Di Tambak Sari ya? Tambak Sari. Iya. Nah, termasuk pelanggaran yang kita jumpai banyak di Kecamatan Tambak Sari. Tambak Sari. Dari sekian banyak kecamatan di wilayah kerja Polres Surabaya, Tambak Sari paling bandel ya? Betul. Nah, saya sudah sering backup dengan Pak Kapolsek Tambak Sari, Pak Ake itu sering kita bantu dari Polres untuk menertibkan manakala ada yang melakukan pelanggaran prokes itu. Banyak yang sudah kita benahin, termasuk ada kafe-kafe yang sengaja tempat duduknya banyak, tidak beraturan dan tidak menjaga jarak, kita alihkan, kita pinggirkan. Nah, sehingga teman-teman di sana mulai sadar ya, mulai sadar dengan apa yang sudah dilakukan Polrestabes. Ya, itu juga termasuk masyarakatnya enggan bermasker, masih banyak kah? Kalau bermasker rata-rata sudah pakai ya. Sudah pakai ya? Sudah pakai. Oke. Cuma yang menjaga jarak ini yang belum. Berarti dari
prokes itu yang paling banyak dilupakan oleh masyarakat Surabaya itu adalah menjaga jarak. Ya, betul. Iya. Menjaga jarak itu yang Mungkin karena kita terlalu wani itu ya, Dok. Enggak gitu ya. Mungkin juga budaya Surabaya kan keakraban gitu ya. Iya. Konco. Itu juga pengaruh itu. Saya kira karena terlalu wani ya udah akhirnya sama virus pun berani. Jangan sampai seperti itu ya Sobat Berita Jatim ya. Lalu dari teman-teman DPRD, catatan-catatan yang selama ini sudah dibuat oleh teman-teman DPRD terkait pengurangan untuk pandemi ini seperti apa? Jadi kita fokus ada 3 perhatian yang kita fokuskan, yaitu pertama di hulunya, di hulu, di hilir dan dampaknya. Jadi di hulu ini alhamdulillah ini pemerintah pusat sudah mengadakan PPKM, kemudian di backup juga dengan Perwali 67 yang baru ini. Saya rasa itu bisa menekan untuk juga memberikan pemahaman masyarakat untuk prokes ya, protokol kesehatannya. Kemudian di hilir ini kita fokus untuk rumah sakitnya, menambah rumah sakit seperti himbauan dari Kementerian Kesehatan. Sekarang sudah mulai menurun karena ada PPKM itu kan. Jadi dia kan saling punya benang merah ya. Karena kita mau maksa menambah juga kan nanti butuh SDM, padahal ruangan ada tapi SDM-nya nggak ada. Nah, itu yang kurang juga SDM-nya ya. Nah, jadi dengan adanya PPKM ini, nafas untuk dihilir di teman-teman rumah sakit dan tenaga medis ini juga bisa menyeimbangkan gitu ya. Jadi bisa bernapas lah. Kemudian APD-nya itu kita fokuskan. Kemudian dampaknya ini kita kerjasama nanti memantau ke pemerintah kota untuk mencarikan solusi pada teman-teman karyawan atau pengusaha atau UMKM yang terdampak ini. Jadi supaya bagaimana mereka bisa eksis atau bisa bertahan di tengah pandemi ini, karena angka MBR ini naik terus, Mas. Sudah dulu masih 500, naik 600, sekarang sudah 825. Itu per hari ini. MBR per hari ini 825 jiwa. Jadi masyarakat berendah rendah itu naik terus. Definisi MBR kalau di Surabaya seperti apa, Dok? Jadi masyarakat berendah rendah ini, jadi dia memang penghasilannya sudah tidak ada, bahkan kurang dari 400.000 kan. Kemudian kemudian ada desil-desilnya itu, desil-desilnya terus rumahnya dan sebagainya. Tapi rata-rata mereka penghasilan. Nah, ini yang harusnya diberi solusi. Jadi bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini. Sampai jadi itu saat ini solusi belum ada ya, Dokter? Sebenarnya sudah ada tapi belum menyeluruh. Jadi kayak bantuan-bantuan untuk supaya mereka bisa eksis untuk berusaha itu sudah ada. Tapi kadang-kadang pengawasan yang kurang dan jumlahnya juga masih terbatas. Nah, ini yang kita tingkatkan untuk teman-teman, juga solusi-solusi yang untuk teman-teman yang kerjanya di bar, di panti pijat, di karaoke itu kan stop semua mereka itu. Jadi dan di situ ada banyak sekali lapangan pekerjaan. Servis, keamanan. Jadi itu yang nanti didata, kemudian nanti kita carikan solusi lah dari berbagai sektor. Dan juga nanti sektor-sektor yang lemah tadi datanya kan sudah ada ya. Data dari sektor pasar, kemudian di sektor hiburan malam dan sebagainya itu tingkat kepatuhannya kan rendah. Nah, itu tinggal dicari gimana sih caranya supaya mereka itu bisa patuh, meningkatkan kepatuhannya masyarakatnya itu. Jadi itu yang semuanya saling punya garis merah dari hulu sampai hilir dan dampaknya itu. Untuk PMI masih sinergi dengan Komisi B juga ya, Dok? Ya. Kebetulan soal plasma darah seperti apa? Jadi ini memang masih kurang, tapi alhamdulillah nih sudah banyak perkumpulan plasma darah. Jadi memang tidak semua orang yang sembuh dari COVID bisa diambil ya. Jadi memang ada syarat-syarat khusus. Syaratnya secara medis apa saja? Jadi memang tidak punya penyakit kronis ya, tidak punya penyakit ginjal, terus gagal jantung dan kanker itu memang dia sembuh tapi memang tidak bisa ngambil. Kalau jadi memang harus ada syarat-syarat tertentu. Dan nggak sakit ya? Nggak sakit kronis itu tadi. Iya, enggak, maksudnya kalau kata orang-orang itu pengambilan proses plasma darah itu sakitnya jauh lebih sakit ketimbang donor darah biasa. Itu benar tak, Dok? Enggak juga ya, per orang beda-beda. Itu kan nanti diambil darahnya, nanti dipisahkan plasmanya, kemudian antibodinya diambil. Mirip dengan vaksin, tapi ini bukan vaksin ya. Jadi ini terapi sebenarnya. Oh, plasma darah itu bukan vaksin tapi proses dari bagian terapi. Jadi nanti antibodinya orang diambil lewat darah, dipisahkan, kemudian nanti dapat cairan kuning itu, kemudian dimasukin ke darah yang sakit. Nah, nanti antibodi yang kita dimasukkan itu merangsang terbentuknya antibodinya dia sendiri.
Jadi mempercepat aja. Terkait plasma darah ini kayaknya abis gini polisi punya gawe besar. Iya, betul. Nah, rekan-rekan, saya beritahukan nanti di bulan Februari, di bulan Februari nanti Pemkot dan Polrestabes serta TNI akan mengadakan plasma, ya, donor plasma di SIR nanti ya. Tanggal pastinya nanti kita beritahukan lebih lanjut. Disimpan dulu Pak ya? Ya, disimpan dulu nanti. Itu bebas yang mau ikut Pak Ahyar? Itu kebanyakan yang dari yang sudah pernah kena COVID ya, yang baru-baru. Masyarakat umum juga boleh bergabung? Boleh. Luar biasa ini. Boleh. Iya. Nah, Dokter Akmal, terakhir dok, untuk mungkin konstituen atau mungkin warga Surabaya, imbauan dari Dokter Akmal sebagai anggota DPRD sekaligus praktisi medis, supaya mereka nggak badal-badal amat lah. Ya, jadi memang pentingnya memahami protokol kesehatan. Jadi jangan sampai tidak paham. Jadi orang-orang yang nanti menggunakan protokol kesehatan ini asal jangan kena, supaya tidak kena razia seperti itu. Jadi masyarakat dihimbau betul-betul harus paham mengenai protokol kesehatan. Menjadi gaya hidup gitu ya? Iya, menjadi gaya hidup. Gitu ya? Nah, betul. Jadi ini karena memang obatnya memang belum ada. Jadi yang baru ketemu kan juga vaksin, itu pun berjalan masih penelitiannya. Jadi kemudian juga jangan takut divaksin, karena vaksin ini adalah membentuk herd immunity. Nah, walaupun nanti sudah divaksin, sebaiknya juga tetap menerapkan 5M. Itu tadi menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetap itu harus diperlakukan secara Betul. kontinu ya. Iya. Jangan setelah vaksin terus langsung party gitu kan. Iya. Gawat nanti jadinya. Oh, dari Pak Ahyar silakan untuk Sobat Berita Jatim, ada pesan dari teman-teman yang polisian mungkin Pak Ahyar? Kalau saya sampaikan kepada rekan-rekan, COVID masih ada, belum berakhir. Patuhi apa yang menjadi aturan dari pemerintah yang sudah digariskan pemerintah, silakan dipatuhi dan ditaati dan dijalankan, ya, supaya tidak terjadi lagi jatuhnya banyak korban jiwa karena COVID ini. Tapi jangan takut, insya Allah COVID kita lawan dan kita sembuhkan COVID itu. Terima kasih banyak Pak Ahyar, terima kasih banyak Dokter Akmal. Terima kasih. Sobat Berita Jatim, tetap jangan lupa pesan ibu, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya dok ya. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat ulang tahun. Nih hadiah dari ibu, coba dibuka. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, selalu ingat pesan ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya.